Oke, sekarang kita ada soal tentang pertidaksamaan rasional, yaitu pertidaksamaan bentuk pecahan. Jika X min 5 per X plus 7 lebih besar sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah, nah ingat, pertidaksamaan rasional yaitu Fx per Gx. Nah, di situ tanda pertidaksamaan lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Di mana di sini syaratnya apa? Syaratnya itu adalah Gx-nya nggak boleh sama dengan 0 gitu ya. Itu syaratnya. Sehingga di situ kalau dia bentuknya adalah X min 5 per X plus 7 lebih besar sama dengan 0, maka di sini berdasarkan syarat Gx-nya itu adalah X plus 7. Tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan minus 7. Nah, berarti nanti untuk nentuin dia pakai sama dengan atau enggak ya. Berarti itu min 7-nya nggak boleh pakai sama dengan. Nah, ini kita ubah dalam bentuk perkalian, yaitu X min 5 dikali X plus 7. Lebih besar sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya, pembuat nolnya berarti yang pertama X-nya sama dengan 5. Lalu yang kedua adalah X-nya sama dengan minus 7. Jadi masing-masing sama dengan 0 ya. Nah, baru setelah itu dibuat apa? Dibuat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangannya berdasarkan X yang kita udah dapat. Di situ X-nya berapa? X-nya dapatnya adalah min 7 sama 5. Berarti min 7 dulu. Lalu di sini adalah 5. Nah, baru kita buat di sini. Nah, untuk yang min 7, dia bulatannya karena ini pakai sama dengan, kan harusnya dua-duanya pakai sama dengan ya. Berarti bulatannya penuh. Tapi karena min 7-nya itu adalah tadi tidak boleh, berarti yang min 7-nya kosong. Yang penuhnya itu hanya yang minus 5 saja. Nah, setelah ini gimana? Ini kita titik uji, gitu ya. Kita ambil titik uji. Titik ujinya ambilnya di mana? Ambil X sama dengan 0, antara minus 7 sama 5. Jadi kalau kita ambil X sama dengan 0, berarti 0 dikurang 5 dikali 0 ditambah 7. Berarti hasilnya minus 5 dikali plus 7. Hasilnya berapa nih? Minus 35. Yang kita butuhkan minusnya, gitu ya. Berarti ini minus, otomatis ini plus, ini plus, gitu. Nah, karena soalnya mintanya lebih besar sama dengan, berarti yang ditandai itu adalah yang positif. Sehingga di sini yang kita tandai yang positif. Nah, gitu ya. Nah, kita arsir. Nah, seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu yang mana? X ke kirinya min 7 lebih kecil dari min 7. Nggak pakai sama dengan dia. Karena bulatannya kosong. Atau X lebih besar sama dengan karena bulatannya penuh dari 5. Nah, seperti ini. Jawabannya berarti yang mana? Minus 7 lebih besar dari 5. Berarti jawabannya yang A. Oke, di sini kita ada soal pertidaksamaan rasional lagi, di mana bentuknya belum ke bentuk umum, karena ruas kanannya belum 0, gitu ya. Jadi kalau bentuk umum itu ruas kanannya harus 0. Jadi kita ubah dulu dia ke dalam bentuk umum. Nah, caranya yang pertama, kita ubah, langkah yang pertama ubah dia menjadi bentuk umum, yaitu satunya kita pindahin. Jadinya X min 4 per 3X min 2 dikurang 1. Jadi satunya pindah jadi min. Lebih besar dari 0. Nah, karena ini min 1, harus kita samain dulu penyebutnya. Nah, 1 itu karena penyebutnya 3X min 2, sama aja 3X min 2 per 3X min 2. Jadi boleh langsung X min 4 per 3X min 2 dikurang 3X min 2 per 3X min 2 lebih besar dari 0. Jadi kan sama.
jadi hasilnya 1, jadi atas sama bawahnya sama. Karena penyebutnya lawannya 3x min 2, berarti kita ambil 3x min 2, gitu ya. Nah, baru, karena penyebutnya udah sama, berarti kan cukup 1 kita tulis ya. 3x min 2 saja. Nah, yang atasnya dioperasikan, yaitu x min 4. Nah, ini tuh kurung ya. Jangan sampai lupa, jadi nanti ketika dibuka ada yang beda tandanya. Min 3x. Nah, min ketemu min jadinya plus 2. Nah, itu yang harus hati-hati. Lebih besar dari 0. X min 3x itu dapat min 2x. Min 4 tambah 2 itu minus 2 per 3x minus 2 lebih besar dari 0. Nah, udah bentuk umum nih. Ketika dia sudah bentuk umum, berarti yang kedua, berarti kita buat pembuat nolnya. Yang pertama, min 2x min 2 sama dengan 0. Berarti min 2x sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 2 dibagi minus 2, jadinya minus 1. Nah, terus yang satunya lagi, 3x min 2. Karena dia penyebut, berarti nggak boleh sama dengan 0, gitu ya. Nah, berarti 3x tidak boleh sama dengan 2. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan 2 per 3. Nah, nanti buat nentuin dia bulatannya penuh atau kosong. Nah, yang ini, boleh nih kita ubah. Nanti biar ngitung uji cobanya enak. Bentuk perkalian. Min 2x min 2. 3x min 2 lebih besar dari 0. Nah, ini boleh dibuat seperti ini. Nah, habis ini diapakan? Kita gambar garis bilangannya karena sudah dapat nilai x-nya. Kita buat garis bilangannya. Di sini x-nya ada 2, min 1 sama 2 per 3. Berarti yang lebih kecil yang sebelah kiri itu minus 1. Yang sebelah kanannya itu adalah 2 per 3. Nah, karena dia soalnya nggak pakai sama dengan, ya otomatis dua-duanya memang bulatannya kosong, gitu ya. Nah, langsung aja kita uji coba di sini. Uji coba. Nah, uji cobanya mau x sama dengan 0. X sama dengan 0-nya di antara nih ya, tengah-tengahnya. Nah, berarti x sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. Min 2 kali 0 dikurang 2 dikali 3 kali 0 dikurang 2. Ini hasilnya 0 kurang 2 min 2. Ini juga minus 2. Minus 2 kali minus 2 jadi positif 4 ya. Berarti dia hasilnya positif. Nah, berarti di sini positif, ini negatif, ini negatif. Karena soalnya mintanya lebih besar, berarti yang ditandain itu adalah yang positif. Nah, seperti itu. Kita arsir. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya di sini adalah x ke kiri lebih kecil dari 2 per 3 lebih besar dari minus 1. Nah, seperti itu. Jawabannya adalah yang C. Oke, kali ini kita mau bahas tentang pertidaksamaan rasional, di mana di sini bentuknya kiri kanannya masih fungsi, jadi belum ke dalam bentuk umum, jadi harus kita pindahkan terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama, kita ubah menjadi bentuk umum, jadinya x min 3 per x min 1, dipindah ruaskan, yang ruas kanannya jadi min x plus 5 per x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ruas kirinya jadi 0. Gitu ya, ruas kanannya jadi 0, maaf. Nah, sampai sini kita samakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya itu berarti untuk pembilangnya nanti tinggal dikali silang. Jadinya x min 3 dikalikan dengan x plus 2. Ya, dikali silang ya. Lalu dikurang dengan x plus 5 dikalikan dengan x min 1. Nah, untuk yang bawahnya tinggal dikalikan saja x min 1
kalikan dengan X plus 2. Lebih besar sama dengan 0. Nah, sampai sini kita operasikan. Dikali pelangi satu-satu. Ini kalau dikalikan jadinya X kuadrat. X kali 2. Berarti 2X. Min 3X. Berarti jadinya tinggal min X ya. Nah, min 3 kali plus 2 itu jadinya min 6. Nah, terus dikurang. Nah, kalau untuk yang luas ini dikurungin dulu biar nanti kalau ketemu minnya nggak salah. Jadinya X kuadrat. Ini min X ditambah 5X itu jadinya plus 4X. Nah, 5 dikali min 1 jadinya min 5. Untuk yang bawahnya tetap ditulis seperti itu aja. X min 1, X plus 2. Lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalau kita kurungnya kita buka, jadinya X kuadrat. Ini min, ketemu X kuadrat jadinya min X kuadrat. Lalu ini min X. Ini min ketemu 4X plus jadinya min 4X. Lalu ini min 5. Min ketemu min jadinya plus 5. Oh, ini min 6 ya. Oke, maaf. Ini kita tulis dulu. Min 6. Nah, ini min ketemu min jadinya plus 5. Yang bawahnya tetap ditulis saja. Oke, X min 1. X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga di sini ada yang bisa kita coret ya. Ini habis. Ya kan? Nah, berarti tinggal berapa X-nya? Min X min 4X jadinya min 5X. Ini min 6 plus 5 jadi min 1. Yang bawahnya tetap sama. X min 1. X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini bisa kita uraikan jadi bentuk perkalian. Min 5X min 1, lalu X min 1, lalu X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Nah, setelah itu kita buat di pembuat nolnya. Sini ya. Pembuat nolnya berarti masing-masing min 5X min 1 sama dengan 0. Berarti min 5X sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan min 1/5. Nah, untuk yang penyebutnya, karena penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, berarti langsung saja di sini X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nanti yang bulatannya penuh atau kosong gitu ya. Terus X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan minus 2. Nah, sampai sini sudah kita gambar garis bilangannya. Ya, kita buat garis bilangannya. Ternyata dapat X-nya berapa? X-nya ada 3. Dari yang paling kecil itu adalah minus 2. Lalu ada minus 1/5 sama 1. Nah, untuk uji cobanya kita biasanya pakai angka 0 ya. 0-nya ada di mana? 0-nya di sini ya, antara minus 1/5 sama 1. X sama dengan 0. Berarti kita uji coba. Oke, X sama dengan 0. Berarti di sini ya. Min 5 kali 0 dikurang 1. Itu berarti min 1. 0 dikurang 1 itu min 1. 0 ditambah 2 itu positif 2. Sehingga dapat hasilnya adalah positif 2. Nah, hasilnya positif. Berarti ini positif, otomatis ini negatif, negatif, positif. Nah, karena yang diminta itu adalah yang lebih besar, berarti yang ditandai itu adalah yang lebih besar atau yang positif. Oke, ini yang positif daerahnya. Gitu penyelesaiannya. Oh iya, ini tadi min 2-nya kan nggak boleh sama dengan min 2, berarti bulatannya kosong. Kalau min 1/5 iya, dia bulatannya penuh karena dia bukan penyebut. Kalau 1 tadi penyebut, jadi nggak boleh. Sehingga kalau dituliskan dalam himpunan penyelesaian,
Di sini yang pertama, yang sebelah kiri kan X-nya ke kiri nih, yang min 2. Berarti X karena ke kiri berarti lebih kecil. Karena dia bulatannya kosong berarti nggak pakai sama dengan. Min 2. Atau karena ada daerah yang lain, nah yang ini di antara. X di antara yaitu min 1/5 sama 1. Bedanya ini min 1/5-nya bulatannya penuh, berarti tambahin sama dengan. Kalau satunya enggak. Nah, ini penyelesaiannya. Berarti kalau dilihat di sini, jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Oke, ini untuk pertidaksamaan rasional, di mana di sini bentuknya sudah terlihat ya, bentuk kuadrat. Nah, terus di sini, nah kita lihat A-nya, ingat ya, bentuk persamaan kuadrat itu kan AX plus AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Nah, kalau A-nya lebih besar dari 0 itu kan definite positif. Nah, ini negatif nih. Berarti ini termasuk fungsi definite negatif. Nah, sehingga kalau kita buat di sini minus X kuadrat min 3X min 2 per X kuadrat min 5X plus 6 lebih besar dari 0, kita bisa ubah. Karena dia definite negatif, berarti kita hilangkan. Jadi tinggal 1, gitu ya. Nah, bawahnya X kuadrat min 5X plus 6. Nah, ingat, kalau misalkan dia definite negatif, tanda pertidaksamaannya harus ada yang diubah. Nah, ini kan lebih besar, berarti berubah jadi lebih kecil dari 0. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti yang diselesaikan ini aja. Kita faktorkan, yaitu 1 per. Nah, X kuadrat min 5X plus 6. Berarti kalau difaktorkan jadinya X min 2 X min 3. Nah, masih ingat kan ya? Nah, lebih kecil sama dengan 0. Ini dapatnya dari mana nih? Dapatnya dari sini. Nah, buat sini deh. Nah, pemfaktoran X kuadrat min 5X plus 6. Jadi pemfaktorannya cari yang hasil kalinya adalah yang belakang, hasil penjumlahan ada yang tengah. Jadi kalau dikalikan hasilnya plus 6, tapi kalau dia dijumlahkan hasilnya yang tengah, minus 5. Nah, karena hasil kalinya plus tapi penjumlahannya min, berarti dua-duanya min nih. Nah, berapa sama berapa? Nah, 6 itu kan bisa 1 kali 6 atau 2 sama 3. Nah, karena hasilnya min berarti 2 sama 3. Dan dua-duanya negatif. Maka didapatlah pemfaktorannya X min 2 X min 3. Nah, seperti itu untuk pemfaktorannya. Gitu ya. Nah, balik lagi kita ke sini. Sehingga di sini kita buat jadi X min 2 kali X min 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk umumnya. Baru setelah itu kita lihat pembuat nolnya. Karena dia penyebut dua-duanya, berarti nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, nggak boleh sama dengan 0. Nah, berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, yang satunya lagi X min 3 tidak boleh sama dengan 0 karena sama-sama penyebut, berarti X tidak boleh sama dengan 3. Nah, ini pembuat nolnya. Nah, sehingga kalau kita buat gambar garis bilangannya di sini, X-nya itu yang mana? X-nya itu 2 sama 3, berarti buat di sini 2 sama 3. Karena dia penyebut, berarti dua-duanya kosong, tidak penuh gitu ya. Nah, langsung aja kita ke uji coba. Uji cobanya untuk X sama dengan 0. Uji coba X sama dengan 0, dimana di depannya 2 pastinya ya, X sama dengan 0 nya. Nah, kita buat di sini, masukkannya kemana? Ke sini ya. Nah, berarti 0 min 2 0 min 3. Nah, berarti dapat min 2 kali min 3, hasilnya positif.
Positif. Berarti ini positif, negatif, positif. Nah, sehingga di sini yang dimintanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Soalnya, bukan soalnya tapi yang udah berubah ya, berdasarkan definit. Itu lebih kecil, berarti yang ditanya adalah yang negatif. Nah, yang ditandain yang negatif yang kita arsir. Seperti itu. Sehingga HP-nya kalau kita tulis di sini karena di antara berarti X lebih kecil dari 3 dan X lebih besar dari 2. Nah, seperti ini jawabannya. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke.